Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di acara yang sama ya, dengan materinya teknik pengujian perangkat lunak yang black box testing. Kita sudah masuk ke pertemuan 12 ya. Jadi mungkin videonya hanya dua yang saya upload. Yang pertama adalah white box testing, yang kedua adalah black box testing. Selebihnya kita latihan dan bedah jurnal. Nanti di pertemuan ke 13 mungkin nanti saya kasih contoh jurnal tentang black box dan white box testing. Tetapi saya harapkan kalian di sini juga punya referensi ya, mencari referensi jurnal tentang black box dan white box testing. Karena nanti itu sebagai penugasan ya, siap-siapkan saja gitu. Baik, di sini teknik pengujian perangkat lunak yang black box. Kemarin kan dia yang white box ya. White box itu kan dia terlihat gitu ya. Namanya box yang putih, terlihat dalamnya seperti apa ya. Nah, kalau dia di black box pasti kebalikannya ya. Kalau black box itu kan dia hitam ya. Kalau namanya black seperti black box misalkan di pesawat yang sudah jatuh ya. Kalau kita menemukan black box-nya pasti dikaji ya. Black box itu dalamnya seperti apa? Kenapa pesawat ini bisa hancur? Kenapa bisa ada kecelakaan di pesawat ini? Begitupun dengan di sini. Ya, tetapi kita pengujiannya di perangkat lunak ya. Nah, ini contoh gambar black box testing. Ini contoh gambar black box testing, input, execute itu mulai menjalankan programnya, baru outputnya seperti apa. Tapi mengkajinya dia tidak 100% terlihat ya. Nah, kalau di black box seperti itu. Baru selanjutnya karakteristiknya, bahwa black box itu biasanya kita namakan kotak hitam ya, berbasis spesifikasi. Dia ada spesifikasinya ya. Ada planningnya, dapat dimulai sejak awal proses pengembangan sistem ya. Dia di planning. Kenapa di planning? Dia kan mau ditutup nih kotak hitam ini, jadi di planning cara kerja di dalamnya ya. Harus ada modul-modulnya yang pas. Cuma nanti kalau ada kesalahan ataupun ada bukti modul itu rusak, pengerjaannya lebih susah ya. Lain dengan di white box ya. Baru pengujian black box berusaha untuk menemukan beberapa kesalahan. Jadi apa sih kesalahan yang dikategorikan bisa dites dengan black box testing? Yang pertama adalah fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang ya. Fungsi-fungsi apa? Banyak fungsi-fungsi ya di dalam suatu sistem itu, fungsi if, fungsi else dan sebagainya. Ada yang hilang. Baru kesalahan interface, hubungannya ya, interface-nya ya, GUI ya. Interface-nya mungkin ada pembuatan report atau laporan itu yang tidak sinkron ya. Baru yang ketiga, kesalahan dalam struktur data atau akses database-nya. Kalau database-nya itu bersalahan, contohnya ya, misal nggak cocok ya, ketidakcocokan, nggak sinkron dengan tipe data di database. Misalkan nirem itu kan kita mungkin ada 8 ya. Nah, dibuatnya jumlah niremnya itu hanya 2 digit misalkan. Nah, itu akses ke database-nya terjadi kesalahan. Baru kesalahan kinerja. Ya, kinerja itu bisa dari kita ya, programmernya, bisa dari kinerja pemrogramannya, jaringan internet dan sebagainya. Baru inisialisasi dan kesalahan terminasi. Ini banyak kesalahan yang diinisialisasi atau kesalahan di luar dari proses perangkat lunak itu sendiri. Baru kalau di black box itu ada namanya, untuk pengujiannya adalah di decision table ya. Itu dia modelnya, logikanya lebih rumit. Biasanya dia ada penabelan, ada tabel kesalahan. Misalkan di baris pertama kesalahannya A. Baru di kolom pertama A itu kesalahannya apa, misalkan dia random atau acak misalkan, dan segala macam. Nah, nanti makanya dari sini kamu cari referensi, kalian cari referensi di internet ya, ataupun saya sarankan di jurnal, bagaimana sih decision table di black box testing, contohnya seperti apa. Nah, itu nanti tugas daripada
mahasiswa untuk mendeklarasikan atau mencarinya. Saya mau tahu decision table yang kamu cari itu contohnya seperti apa di black box testing gitu ya, itu dipelajari. Baru yang kedua adalah sama nih, ada beberapa nih, ada equivalent partitioning ya. Dia dibagi beberapa partisi. Kenapa? Karena black box itu kan dia di dalamnya kita nggak tahu tuh. Jadi kita pecahannya beberapa partisi ya. C, D kita buka ya. Misalkan ya C, D, E apa sih gitu. Karena kita nggak tahu tuh di dalamnya tuh pembuatannya seperti apa. Ya, C-nya kita nggak ngerti tuh di dalamnya itu apa. Nah, sementara kita harus membuka tuh dalamnya seperti apa. Nah, itu ya. Kalau di whitebox mungkin terlihat yang seperti tadi ya, ada alur padnya segala macam sudah ada. Tapi kalau dia di black box itu pemeliharaannya lebih agak susah ya. Nah, di situ ada equivalent partisi, dibagi beberapa partisi atau beberapa kelas data dari kasus uji coba yang dihasilkan. Ya, pokoknya dibagi per kelas, per partisi ya. Baru menemukan sejumlah jenis kesalahan dan mengurangi jumlah kasus uji yang harus dibuat. Nah, jadi berbagai macam bisa dilakukan. Mulai dari menemukan kesalahan, dikurangi lagi gitu ya. Kesalahannya macam-macam ya. Di black box ini kita pun mau bedah nih, misalkan sistem informasi perpustakaan itu perangkat lunak yang sudah jadi itu seperti apa gitu kan. Ada kalau yang dibuat black box itu tidak terlihat, maksudnya tidak langsung dapat kita kuasai gitu, makanya kita buka dari partisi per partisi. Nah, ini contoh, misalkan nih terdapat data terpelihara ya, dia bahasanya bahasa bahasa perangkat lunak ya. Terdapat data terpelihara untuk sebuah aplikasi perbankan otomatis. Nah, perbankan ini biasanya kita tipenya tipe black box ya. Karena apa? Memang dia kajiannya lebih susah, cara membedahnya pun lebih susah, pengamanannya pun lebih valid dan lebih detail ya. Jadi nanti kalau kamu cari di beberapa studi kasus di jurnal, nah itu nanti kamu lihat tuh mana tipe-tipe yang biasa pakai black box dan mana yang pakai white box. Nah, baru di sini ya saya lanjutkan. Misalkan terdapat data terpelihara untuk sebuah aplikasi perbankan otomatis. User dapat mengakses dari komputer pribadi menggunakan media penyediaan password 6 digit dan mengikuti serangkaian perintah password yang diakses berbagai fungsi perbankan. Software yang digunakan untuk aplikasi perbankan menerima data seperti ini. Nah, seperti inilah dia yang akan kita masukkan ke dalam bahasa pemrograman untuk kasus perbankan. Area kode blank atau 3 digit nomor misalkan. Prefix itu awal dari digit, 3 digit nomor yang tidak diawali oleh 0 atau 1. Nah, hal-hal yang seperti ini biasanya pakai black box karena dia agak susah untuk didefinisi dan harus kita jebol lagi seperti apa sih bahasa pemrogramannya yang ada di dalam itu, kesalahan dan pemakaiannya. Baru suffix itu akhiran 4 digit nomor. Passwordnya 6 digit alphanumerik misalkan. Komennya apa? Cek, deposit, bill pay dan sebagainya, atau kode tidak valid dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini biasanya kita pakai black box testing. Nah, ini contoh-contohnya ya. Bisa kalian cari contohnya di beberapa referensi jurnal. Nah, kondisi input yang dihubungkan dari setiap elemen data yang ada di perbankan tadi adalah area kode, prefix, suffix, password. Ternyata area kode itu kondisi inputnya boolean ya. Apa itu boolean? Pernah saya sampaikan sebelumnya. Baru kondisi input ringnya sekian, pengecualian misalkan tidak ada nilai segala macam. Namanya kita kalau mau buat program kan macam-macam ya. Misalkan prefix depannya password itu harus ini, karakternya harus huruf semua misalkan. Setelah itu teksnya angka misalkan. Nah, itu kita yang buat. Nah, makanya ya kalau udah black box kita bedah lagi. Nah, prefixnya seperti apa, password kok masih salah misalkan. Ini kan orang mau jebol ini ya, mau menggunakan
misalkan orang yang mau mencuri kasus dari perbankan. Nah, itulah dia ya. Seperti apa sih yang digunakan di sistem keamanan perbankan? Nah, itulah dia. Pakai black box atau white box ya. Nah, misalkan password nih, kondisi input. Passwordnya boleh ada maupun tidak, kondisinya input misalkan 6 string boolean. Misalkan ya, 0 dan 1. 0 apa 1 apa. Nah, itu hanya pemrograman yang hanya programmer yang tahu ya. Tapi kita kan mau juga membedahnya, misalkan ya, oh seperti ini cara kerjanya di sistemnya. Baik, saya lanjut ya. Nanti bisa kalian cari di referensi. Baru yang ketiga yang bisa digunakan untuk di black box adalah boundary value analysis. Ini yang sering dipakai, BVA. Misalkan kamu cari di internet tentang black box testing menggunakan BVA dalam studi kasus X misalkan. Nah, itu biasanya sering muncul kalau BVA ya. Untuk di kasus BVA ini mengarah pada pemilihan kasus yang melatih nilai-nilai batas ya. Biasanya BVA ini harus ada batas. Contoh ya, kurang dari 70 itu A, tapi dia lebih dari 70, dia kurang dari 70 dia dapatnya C, lebih dari 70 dia B, lebih dari 80 dia A. Nah, itu ada batas-batas. Itu biasanya metodenya menggunakan BVA, boundary value analysis ya. Gitu ya. Baru yang didokumentasikan apa di situ? Biasanya kalau di BVA itu ada flowchart dulu yang dibuat, deskripsi inputnya apa, outputnya keluarannya apa, kesesuaian penulisannya, kontrol dan kendali, kontrol atau kendali terhadap sistem yang dibuat. Jadi kalau BVA itu dia ada batasan-batasannya ya, ada batasan-batasannya. Jadi kalau nanti di BVA ataupun di studi kasus di black box ataupun di white box itu pasti ada flowchart yang dibuat ya. Baru deskripsi input, output dan sebagainya. Nah, makanya kalian cari lebih banyak referensi ya. Strategi black box system meliputi batasan ya. Kalau di black box itu umumnya ada batasan minimum, misalkan kurang dari sekian, ada kasus-kasus yang seperti itu pakai seperti ini. SNPTM minimum nilainya berapa, baru jalur mandiri nilainya berapa, di atas sekian minimum tidak boleh. Nah, itu sering menggunakan black box, terutama yang BVA ya. Nilai di bawah nilai maksimum, nilai normal dan sebagainya. Nah, seperti ini. Ekuivalen kelas testing, kurang dari 1 tahun diterima, 1-3 tahun diterima sebagai tenaga kerja profesional, lebih dari 4 tahun diterima, ini apa ya, pengalaman kerja ya, diterima sebagai pegawai tetap. Nah, biasanya kasus-kasus yang seperti ini menggunakan black box testing. Kesalahan yang dapat dideteksi melalui testing ini adalah lebih kebenaran dokumentasi, akses basis data yang seperti tadi saya sampaikan, ada basis data dan hasil akhir program bisa dideteksi gitu ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihan black box atau black box testing adalah spesifikasi program dapat ditentukan di awal ya. Misalkan ini kalau kita yang buat program, kita programmernya ya, spesifikasinya udah kita buat nih, baru kita tutup istilahnya gitu ya, kita password ataupun segala macam. Dapat digunakan untuk menilai konsistensi program ya, boleh lah ya, karena untuk konsistensi misalkan sekian kurang sekian berapa ya, ada batasannya. Baru testing dilakukan berdasarkan spesifikasi, tidak perlu melihat kode program secara detail ya. Karena apa, mungkin ada batasan ya di situ ya. Semua sih harus dilihat secara detail, cuman mungkin kalau di black box karena sudah biasanya ada batasannya, oh sekian. Karena kalau mau lihat lagi ke dalam itu sudah ke programmernya ya. Orang-orang yang bukan berkecimpung atau tidak tahu di dalamnya pasti nggak tahu. Nah, jadi apa, tidak perlu melihat kode program, lihat apa batasan-batasan yang ada di situ tadi. Setelah dikompil, oh ini ada sekian ya pengalaman kerjanya, jadi itulah yang bisa kita pakai. Kekurangan black box, bila spesifikasi program yang dibuat nggak jelas dan ringkas, maka sulit membuat dokumentasi secepat mungkin ya, setepat mungkin. Jadi agak susah karena dia tertutup ya, sistemnya dia black box. Nah, baru
Sekian, terima kasih. Baik, gitu aja yang perlu saya sampaikan. Nanti untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita bedah jurnal. Kalian cari beberapa referensi jurnal terkait black box dan white box testing. Itu nanti yang akan saya tugaskan ke kalian, kemungkinan nanti untuk kuis dan untuk UAS. Jadi banyak-banyak mencari referensi jurnal tentang black box dan white box testing. Baik, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.